Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Amerika Serikat dan 28 negara mitra termasuk Indonesia memulai latihan perang maritim terbesar di dunia. Dimulai dari perairan Hawaii, puluhan ribu prajurit dengan alutsista mereka akan diuji cobakan di samudra terbesar di dunia, Samudra Pasifik. Berikut kita simak liputan Virginia Gunawan dari VOA. 40 kapal permukaan, 150 pesawat terbang, 3 kapal selam, dan 25.000 prajurit berlatih bersama di perairan Samudra Pasifik dalam Rim of the Pacific atau RIMPAC tahun ini. Negara-negara di penjuru dunia mempraktikkan serangkaian misi, mulai dari tanggap bencana alam hingga keterampilan serang di saat perang. Every nation in the world actually has interest in the Pacific, and we adhere to the same value. Is more than welcome to participate. Kembali tak diundang adalah Tiongkok. Analis menilai sambutan hangat mengikut sertakan Tiongkok 1 dekade lalu jadi bumerang bagi RIMPAC. There was this outreach to China, and definitely the U.S. and its allies and partners were essentially burned by the Chinese taking advantage of it, but not really taking advantage of it in a way to positively shape their behavior and cooperate, but took advantage of it as an opportunity to essentially to collect intelligence and to try and get more acceptance of what should be considered unacceptable behavior. Tiongkok terakhir mengikuti latihan RIMPAC pada tahun 2016 dan sebelumnya pada tahun 2014. Sejak tidak lagi mengikuti latihan RIMPAC, pemerintahan di Beijing semakin agresif di Laut Cina Selatan, termasuk dengan membangun pulau buatan di wilayah sengketa, berpatroli di daerah Taiwan, dan juga yang paling akhir menembakkan meriam air ke kapal Filipina. Latihan gabungan ini diharapkan bisa mengirim pesan tegas ke Tiongkok untuk berhenti merundung negara-negara tetangganya. They're not just going to be facing the United States and the country they're targeting, but they're potentially going to have to deal with a response from a wide range of countries that have common interests in deterring and confronting Chinese aggression and its threats to free and open Indo-Pacific. Negara peserta RIMPAC tahun ini akan berlatih menarget kapal serbu USS Tarawa yang dinonaktifkan, sebuah kesempatan langka untuk mengetahui seberapa efektif persenjataan mereka dalam menenggelamkan kapal besar serta melakukan perlindungan di laut terbuka. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Badai kuat Beryl di Karibia, hujan deras di Tiongkok, India hingga Serbia membuat ahli cuaca mengingatkan kembali dampak perubahan iklim. Sementara di Amerika Serikat, Presiden Joe Biden mengumumkan langkah baru untuk meningkatkan resiliensi iklim di Amerika. Dan kita simak liputan Virginia Gunawan dari VOA. Untuk pertama kalinya dalam musim badai Atlantik tahun ini, wilayah Karibia dilanda badai kategori 5, yaitu badai dengan kecepatan angin 250 km per jam ke atas. Sejumlah nelayan di Jamaika berupaya menyelamatkan kapal mereka. Yeah, and it developed so quick from a tropical depression, so fast. History, them say, yeah, history. Menurut pakar cuaca, musim badai Atlantik tahun ini sejauh ini sudah lebih parah dibandingkan sebelumnya. What's unusual here is that it's forming earlier in the year than we expected. We normally get storms like this in August and September, and yet we're getting this in June and early July. Musim badai Atlantik resminya berlangsung 1 Juni hingga 30 November. Meski badai-badai terkuat umumnya terjadi di bulan-bulan yang berada di tengah musim. Musim badai Atlantik kerap dipantau oleh negara-negara bagian yang rentan terhadap badai yang sudah melewati Karibia dan Amerika Selatan, seperti negara-negara bagian yang ada di selatan dan tenggara Amerika Serikat. Kadang badai seperti ini berhasil menembus ke pantai timur Amerika Serikat, seperti yang terjadi pada badai Sandy pada tahun 2012. Cuaca ekstrim bawaan badai dan gelombang panas baru-baru ini di Amerika Serikat menjadi perhatian pejabat penanggulangan bencana dalam pertemuan dengan Presiden Joe Biden dan kabinetnya di ibu kota AS. Already, tens of millions of Americans are under heat warnings from record-shattering temperatures. Last month here in D.C., temperature 100 degrees. In Phoenix, Arizona, 112 degrees. In Las Vegas, 111 degrees. Biden mengatakan suhu udara panas ekstrim adalah penyebab utama kematian akibat faktor cuaca di AS. Ia pun mengumumkan berbagai langkah untuk melindungi warga Amerika dengan standar keselamatan baru di tempat kerja dan dana sekitar $1 miliar untuk berbagai program mitigasi bencana seperti badai dan banjir.
Bukan hanya Amerika yang mengalami cuaca ekstrim. New Delhi di India kini menghadapi hujan deras setelah suhu udara sempat mendekati 53 derajat Celcius pada bulan Mei. Kawasan Balkan juga sempat dilanda gelombang panas, disusul angin kencang dan hujan deras di Bosnia, Kroasia, dan Serbia. It is getting hotter and hotter. This is not your mind playing tricks on you. This is physics. We're dumping greenhouse gases in the atmosphere. They trap heat, and the result is a hotter globe. Peneliti mengingatkan peningkatan suhu udara bumi, naiknya permukaan air laut, dan perubahan curah hujan bisa membuat badai kuat seperti Beryl semakin sering melanda kawasan Atlantik. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.